terkait eh, Niki nih Bang. Ya. Ada isu yang berhembus, Niki sedang melakukan live di satu media sosial dan ada dokter Samuel atau dokter di dalam. Nah kita nggak tahu ini di dalam rutan atau itu video lama atau itu sebenarnya ada peraturan kan kalau di dalam urusan itu tidak boleh bawa handphone atau gimana sih Bang? Sebenarnya Bang praktis hukum gimana melihat? Ya memang kalau membawa handphone itu apabila sudah menjadi narapidana itu memang dilarang, ya. Tapi kan saat ini kan Nikita Mirzani adalah masih sebagai terdakwa, yang mana dia harus berkomunikasi dengan pihak-pihak tertentu, yaitu dengan kuasa hukumnya, kemudian dengan saksi yang akan dihadirkan, saksi ahli, ya kan, atau saksi-saksi yang meringankan. Kan bisa saja, tapi dengan syarat dia minta izin kepada petugas rutan. Saya pikir sah-sah saja, nggak ada masalah. Kalau dulu sebelum ada handphone, orang boleh menulis surat, mengirim surat. Misalnya meminta supaya untuk dihadirkan saksi di persidangan, itu boleh-boleh saja. Jadi kecuali sudah narapidana ya. Narapidana itu sudah diputus, divonis, itu nggak boleh pakai komunikasi. Tapi sekarang kan dia terdakwa. Dia kan butuh komunikasi dengan saksi-saksi, saksi ahli yang untuk dihadirkan di persidangan. Apa salahnya kalau dia ada izin dari pihak rutan dia kemudian komunikasi? Itu nggak ada masalah, sah-sah saja. Tapi yang membuat netizen atau ya yang kontra dengan Niki terkait dia ngomong itu live di medsos, ini membuat kok bisa sebebas itu kah di dalam rutan atau gimana sih Bang? Ya, kalau live ya, live-nya live apa ini? Nah, TikTok? di medsos atau apa lagi tuh? Di Iya. medsos masih belum jelas. Iya, ya. Jadi kita jangan berasumsi dulu ya. Kita harus fakta. Jadi kayak saya ini sebagai praktisi hukum kan harus fakta. Tidak bisa kita menduga-duga bahwa itu seolah-olah dalam. Nah, kemudian kalau komunikasi, sepanjang ada izin dari petugas rutan, itu boleh-boleh saja. Nggak dilarang kok. Tapi kalau live TikTok di dalam rutan itu, saya pikir itu harus dipastikan dulu. Jangan nanti kita memframing seolah-olah itu TikToknya di dalam tahanan, di dalam rutan. Itu harus dijelaskan faktanya itu. Dan kapan itu terjadi. Dan menggunakan handphone yang mana. Dan kemudian apakah itu memang di rutan atau di luar atau pada saat berangkat sidang, kan begitu kan. Nah, sebenarnya walaupun berangkat sidang itu kan tidak boleh kan karena dia terdakwa yang harus fokus nanti mengikuti persidangan. Barangkali itu. Itu kalau terbukti benar melakukan live di dalam, ada hukumannya nggak sih atau gimana? Kalau selama masih terdakwa ya? Ya, itu paling tidak kan nanti jaksa penuntut umum yang nilai, ya kan. Kemudian hakim yang menilai, ya. Kemudian juga siapa kira-kira orang yang memberikan handphone kepadanya, kepada Nikita ini. Kalau di dalam tahanan tentu orang rutan kan harus tahu. Kalau itu nanti tidak tahu, nanti susah juga di rutan itu bisa bebas handphone, kemudian bisa bebas sampai ke tingkat narkoba, ya kan. Jadi intinya kita harus tahu dulu lah faktanya itu apakah di dalam rutan, nanti kita jadinya nggak enak berbicara seperti itu kalau kita faktanya tidak ada. Tapi yang jelasnya kalau itu benar keberadaannya itu dilarang, ya kan tentu nanti hakim dan jaksa untuk melakukan penilaian itu. Bang, terkait yang minggu lalu saksi ahli bahasa yang didatangkan untuk meringankan ini, ahli bahasa tersebut bilang saksi ahli bahasa bilang tidak ada unsur pemerasan di dalam kata-kata Niki dalam meminta uang senilai 4 M ke Raja Gadis. Abang melihatnya sebagai presiden ada yang beda pendapatnya? Ya, jadi begini ya. Makanya kalau ada kesepakatan itu tidak bisa dikatakan pemerasan, ya. Yang mana waktu itu yang berkomunikasi dengan Dr. Reza Gladys itu adalah Mail, asistennya Nikita, ya. Nah, apa pembicaraan mereka? Kan tentu harus Mail yang menyampaikan. Nah, kemudian sampai itu apa namanya bergeser uang sampai 4 miliar itu kan sangat cukup besar dan itu 2 kali loh. Nah, artinya sampai-sampai Dr. Reza Gladys ini tahu nomor rekeningnya Nikita. Tentu dia minta, kirimlah nomor rekeningnya, kan begitu. Nah, tentu ada kesepakatan. Ya, kesepakatannya apa? Kita kan tidak tahu. Nah, kalau kesepakatannya ternyata untuk menutup mulut, ya kan, supaya tidak membongkar produk-produknya Reza, yang konon katanya itu diduga tidak ada izin dari BPOM, atau mengandung
merkuri atau mengandung zat-zat kimia yang bisa merusak wajah konsumen, wajah orang yang berobat atau yang orang yang membeli produknya, begitu kan. Nah, kalau ini ternyata untuk menutup mulut, diduga untuk menutup mulut daripada Nikita Mirzani, nah artinya kan kesepakatan. Minta nomor rekening, transfer 2 miliar. Setelah itu transfer lagi 2 miliar lagi. Atau cash ya. Nah, ini berarti ada kesepakatan. Nah, kenapa kok tiba-tiba ini menjadi pemerasan? Kalau misalnya diminta nomor rekening, kemudian tidak ditransfer oleh Reza Gladys, kan juga tidak terjadi pemerasan. Nah, saya pikir ini memang ahli bahasa yang disampaikan itu benar. Makanya bahasanya dulu seperti apa. Baru nanti dikaji oleh ahli pidana. Kalau bahasanya ternyata sudah sepakat, oke lah kalau mintanya sekian. Minta nomor rekeningnya, kemudian ditransfer. Dia awalnya minta 5 miliar, kemudian ditawar jadi 4 miliar. Kan berarti ada perjanjian, ada dagang di situ. Tawar-menawar. Kalau pemerasan itu, misalnya diduga pemerasan, kalau minta 5 miliar, ya 5 miliar bayar. Kalau enggak, kau nanti akan bahaya sama saya. Begitu kan? Nah, ini ada tawar-menawar. Dan ada pembayaran 2 kali. Ya sama lah dengan dagang cicilan kita kredit mobil di leasing. Pembayarannya 12 kali atau 36 kali. Apakah itu dikatakan pemerasan? Walaupun kita ada produk, ya kan, mobil. Nah, ini kan kita nggak tahu. Produknya apa, jasa, karena saudari Nikita Mirzani adalah seorang artis, bisa saja mengendorse, bisa saja mempromosikan. Masalah barangnya itu barang yang tidak benar, pemilik barang yang kena. Begitu. Kalaupun ini kesepakatan antara katakanlah suap ya, tolonglah jangan berbicara di publik karena ini Nikita Mirzani adalah seorang artis yang mana dia berbicara tentu akan tahu semua, mungkin pengikutnya di media sosialnya banyak. Nah, kalau misalnya itu saya katakan tadi, saya ulang lagi untuk menutup mulut Nikita Mirzani, kemudian terjadi transaksi, berarti mereka bersekongkol antara Dr. Reza dengan Nikita. Ya tolong, kalau misalnya ini kan obat-obatan kecantikan ini harus mendaftar di BPOM. Ya BPOM sendiri yang melakukan tindakan, kan ada penyidiknya juga di BPOM sana. Kemudian laporkan ke Bareskrim. Apalagi ada orang-orang yang dirugikan dari produk-produk tersebut. Nah, saya dengar juga ada katanya konsumen 3 yang sudah melapor. Ya ditindaklanjuti laporan tersebut. Ada kuasa hukumnya, ditanyakan kepada penyidik, sudah sampai di mana proses penyelidikannya, minta SP2HP-nya, sebulan sekali minta SP2HP, surat perkembangan hasil penyelidikan dengan penyidik. Supaya kita tahu bahwa sampai di mana. Nah, BPOM juga nanti dipanggil untuk memberikan keterangan di penyidikan, baik itu di Polda atau di Bareskrim, di mana melapornya konsumen tersebut. Begitu. Nah, berarti dari kata-kata Abang meyakini Niki bisa bebas karena tim kuasa hukum juga meyakini Niki akan bebas sebelum bulan Desember. Abang menanggapinya seperti apa? Ya kalau memang ternyata itu ada hubungan secara keperdataan yang tidak bisa dikatakan pemerasan. Makanya jaksa nanti akan membuktikan di mana unsur-unsur pemerasannya. Unsur pemerasan itu adalah melawan hukum tanpa hak, ya, kemudian memindahkan barang dari satu tempat dari seseorang kepada orang lain yang secara terpaksa. Nah, kalau ini sepakat sampai 2 kali melakukan pembayaran, kemudian minta nomor rekening, di mana terpaksanya? Jadi di situ, jadi tidak terpenuhi unsur pemerasannya kalau menurut pendapat saya begitu. Berarti bisa bebas ya, Tim? Bisa bebas. Sama tim kuasa hukum Niki yang mengatakan sebelum bulan Desember Niki bisa bebas. Iya. Gimana, Bang? Iya, menurut saya satu sependapat dengan kuasa hukumnya. Ya, walaupun tidak bebas, paling tidak onslah. Onslah ini adalah terbukti, tapi bukan merupakan tindak pidana, tapi perdata. Ada kerugian, ya kan? Silakan aja gugat. Seperti hutang piutang, wan prestasi, perbuatan melawan hukum, ya agar dikembalikan uang tersebut. Dan kemudian, kalaupun ini masa persidangan ada RJ, ya antara Reza Gladys dengan si Nikita Mirzani, berdamai mereka. Misalnya mau dikembalikan uang sama Nikita Mirzani, selesai, ya udah buat perjanjian, buat berita acara bahwa mereka berdamai, selesai. Supaya diserahkan kepada majelis hakim sehingga majelis hakim memutuskannya seringan-ringannya tindak pidananya. Barangkali itu.